Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 5, dikatakan begini: sebelum aku membentuk engkau dalam rahmi ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Tentu panggilan itu adalah sebuah misteri, tidak bisa dipahami oleh akal atau logika kita. Panggilan Tuhan itu adalah mutlak, dan itu adalah atas dasar dari pilihan Allah di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Saudaraku, Yeremia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi Allah. Sebagai seorang nabi, dia adalah penyambung lidah Allah yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan keadilan, yang menyampaikan damai sejahtera, dan menyampaikan kerajaan Allah. Ini yang menjadi esensi dari panggilan Allah itu sendiri di tengah-tengah kehidupannya. Orientasi dari panggilan itu, saudara-saudaraku, supaya kebenaran Allah nyata di dalam kehidupan, supaya keadilan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan. Sebagai bangsa, sebagai persekutuan, nyatalah kebenaran Allah, nyatalah kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu saudara-saudaraku, ini tidak mudah. Tetapi saudara-saudaraku, Allah yang memanggil, tentu Allah tidak mungkin membiarkan orang-orang yang dipanggil itu hidup sendiri, melakukan sendiri, tanpa kekuatan, tanpa penyertaan Tuhan, saudara-saudaraku. Di sanalah keteguhan hati dan komitmen untuk melakukan panggilan itu, bahwa bukan aku, tetapi adalah Tuhan. Bahwa bukan kekuatan aku, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Bahwa bukan aku yang saya harus sampaikan, tetapi adalah firman Tuhan melalui aku, saudaraku. Dengan demikian, panggilan itu menjadi sebuah misteri yang terus dan terus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena Allah yang memilih, karena Allah yang menguduskan, dan karena Allah juga yang memampukan semua orang untuk memberitakan tentang rencana Allah di dalam kehidupan itu, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita? Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita dipanggil kepada satu persekutuan yang kudus. Kita dipanggil untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita perankan di dalam kehidupan ini. Panggilan Allah memang ada panggilan khusus, tetapi juga ada panggilan umum. Panggilan umum inilah yang kita terima, di mana Yesus Kristus sudah memanggil kita semua untuk masuk di dalam persekutuan, untuk masuk dalam kerajaan Allah, dan untuk setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tentu di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku, ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita. Ada banyak pergumulan yang menjadi tantangan bagi kita. Ada banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi ketika kita melakukan dari panggilan itu menjadi murid Allah, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang selalu berorientasi menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil kepada semua orang. Namun saudara-saudaraku, ingatlah, karena Allah yang memanggil kita, Allah tidak membiarkan engkau hidup sendirian. Allah tidak membiarkan engkau melakukan sesuatu tanpa kemampuan, tanpa kekuatan yang dari Allah. Tetapi Allah sendiri yang menyertai. Allah sendiri yang membimbing kita. Allah sendiri yang memampukan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kesetiaan kita di dalam panggilan itu. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, biarlah panggilan yang dari Allah melalui Yesus Kristus, yaitu mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan, itu yang kita perankan selalu. Pekerjaan Tuhan adalah kebenaran.
Pekerjaan Tuhan yang harus kita kiprahkan dalam kehidupan ini adalah menyatakan keadilan. Dan kitalah menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan di setiap aktivitas, di dalam semua komunitas kita, di dalam pekerjaan kita. Bila kita berperan setia, di mana perbuatan kita adalah perbuatan yang benar, perbuatan kita adalah perbuatan yang adil, perbuatan kita menunjukkan citra Kristus di dalam kehidupan, maka di sanalah hidup kita menjadi hidup yang berpadanan kepada panggilan itu, saudaraku. Kiranya Amang Inang semuanya bersuka cita, bergembira. Dan apapun keadaan Amang Inang sekarang, apakah itu di dalam kondisi yang sakit, apakah itu di dalam kondisi banyak pergumulan atau penderitaan, atau di dalam situasi lainnya, ingatlah Tuhan sudah memanggil saudara-saudaraku sekalian. Di dalam panggilan itu Allah tidak pernah membiarkan Amang dan Inang sendirian di dalam hidup ini. Dia akan menyertai kita. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami saat ini. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang menguduskan kami. Terpujilah namamu. Biarlah kami semuanya setia melakukan apa yang menjadi panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menyatakan apa yang benar, menyatakan adil, menyatakan cinta kasih dan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kami ini. Sertailah kami ya Bapa di sorga, kuatkanlah kami semua, dan hiburkanlah kami ketika kami menghadapi banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupan, karena Engkaulah Allah yang sungguh dan satu-satunya sumber penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, di dalam aktivitas, di dalam pekerjaan kita, lakukanlah dan berperanlah sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkatimu.